Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pernahkah kamu merasa tidak ada yang mendoakanmu? Di tengah kesibukan dunia, banyak dari kita menjalani hari-hari tanpa tahu bahwa ada pribadi yang pernah dan masih mendoakan kita dengan penuh kasih. Bukan hanya mendoakan, tetapi menyerahkan kita sepenuh hati kepada Bapa Surgawi. Itulah yang terjadi dalam Yohanes bab 17. Yesus, sesaat sebelum menghadapi salib, tidak hanya berdoa untuk dirinya. Ia berdoa bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang akan melanjutkan misinya. Bahkan, ia berdoa bagi kita, yang akan percaya melalui kesaksian mereka. Bayangkan, saat Yesus tahu bahwa penderitaannya sudah dekat, ia tidak terfokus pada ketakutannya, tapi justru pada kita. Inilah hati seorang gembala. Inilah kasih seorang imam besar. Yesus menjadi perantara, bukan hanya secara teologis, tetapi secara pribadi dan mendalam. Ia membawa nama-nama kita di hadapan Bapa, satu persatu, dengan kasih yang tak terukur. Doa Yesus bukan sekadar kata-kata. Itu adalah napas pengharapan, kekuatan, dan penyertaan bagi setiap orang percaya. Di dalam doanya, ada permohonan agar kita dilindungi dari yang jahat, agar kita dikuatkan dalam kebenaran, agar kita menjadi satu, seperti Dia dan Bapa adalah satu. Dan dari doa itulah, kita belajar sesuatu yang amat penting. Doa bukan hanya tentang kita. Doa adalah bentuk cinta yang paling murni. Seringkali kita berdoa untuk kebutuhan kita sendiri, itu tidak salah. Tapi Yesus memberi teladan bahwa doa yang terbesar adalah doa yang lahir dari kasih terhadap sesama. Ketika kamu tidak bisa lagi membantu seseorang secara langsung, ketika tanganmu tak bisa menjangkau mereka, hatimu masih bisa, melalui doa. Doa menjadi jembatan yang tak terlihat, tapi kuat. Doa menyentuh mereka yang jauh. Doa memeluk mereka yang sedang hancur, meski kita tidak berada di dekatnya. Dan lebih dari itu, doa mengubah kita, menjadikan hati kita lebih lembut, lebih peduli, lebih seperti Kristus. Itulah sebabnya, para orang kudus, yang telah berpulang dari dunia ini, tetap memelihara kita dengan doa-doa mereka. Mereka tidak hadir secara fisik, tapi mereka hadir dalam kekuatan rohani. Sama seperti Yesus yang kini duduk di sisi kanan Bapa, tetap menjadi perantara bagi kita. Ia masih mendoakan kita. Hari ini, saat ini, ketika kita membaca ini, kita hidup dalam dunia yang cepat berubah. Orang bisa berganti prioritas. Cinta bisa dingin. Tetapi doa adalah satu-satunya bentuk cinta yang tak tergantung jarak dan waktu. Ketika kita berdoa untuk seseorang, kita sebenarnya sedang mengasihi mereka dengan cara yang paling dalam. Jangan remehkan kekuatan doa. Doa bukan jalan terakhir, doa adalah langkah pertama. Doa bukan solusi pasif. Doa adalah tindakan aktif yang mengundang kehadiran ilahi ke dalam situasi yang manusia tidak bisa atasi sendiri. Mari belajar dari Yesus, Sang Imam Besar, yang mendoakan kita dalam ketulusan. Mari menjadikan doa sebagai gaya hidup, bukan sekadar rutinitas. Mari pelihara dunia ini, keluarga kita, sahabat kita, bahkan musuh kita, melalui doa. Karena ketika mulut kita berbicara kepada surga tentang sesama, hati kita pun diubahkan. Dan dunia ini menjadi sedikit lebih hangat, sedikit lebih kuat, sedikit lebih penuh kasih. Jangan berhenti berdoa, karena doa adalah bentuk cinta yang tidak pernah sia-sia. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.